Sanjuangan kaninek mama bukan lai bak beringin menengah koto. Nan baurek cukam ka bumi bapucuak cewang ka langit hujan ka bakih rambat taduah ke paneh tampe orang balinduang pedoman dagang dari Jawa. Tapi beringin bonsai di barando wangkuangku. Nan urek takungkuang di dalam pot pucuak dorogek patang pagi. Hujan kok lai ketaduhan paneh pulai kelindungan tontonan tamu orang betandang. Baringin bonsai. Itulah misalan nampal yang tape untuk penghulu masuk ini. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Itulah beberapa contoh ketidaktahuan penghulu berpendidikan tinggi tentang saluk-baluk adat. Walaupun disiplin ilmu tertentu beliau menguasai malah mungkin terbilang pakar, namun di bidang ilmu adat masih jauh di bawah standar. Memang sampai kini alun pernah ada buku lengkap dan menyuguhkan uraian adat istiadat secara rinci dan sistematik, kecuali penulisan Tambo dari beberapa versi. Sedangkan untuk mempelajari dari sumber tak tertulis, artinya bertanya kepada non tahu, mereka pasti keberatan. Gengsi dong. Awak sarjana kok kabatanya kau orang tak sekolah. Akibatnya, itulah tadi. Salah sami, salah kaprah membuat interpretasi sendiri dan kadang-kadang ngawur nak tahu arah. Pernah terjadi satu kesalahan kecil tapi prinsipil dan menyangkut pelecehan martabat nenek mama. Sekiranya di kampung tak mungkin bisa ditoleransi, malah barangkali tiada maaf buatmu. Untung sajalah kasusnya di perantauan, di mana orang tak terlalu peduli dengan kemurnian adat. Dan penting segi seremoninya, formalitas dan berhura-hura. Macam itu kisahnya. Sebuah organisasi nenek mama dan anggotanya cuma penghulu-penghulu pilihan dari kalangan elit. Pada suatu hari melaksanakan musyawarah di hotel termewah, nan terletak di jalan terbesar di kota itu. Acaranya sekitar pembinaan adat alam Minangkabau. Maka dilayangkanlah surat undangan jo amplop cetakan maha, alamat ditulis dengan komputer. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Anu, Bapak Haji Fulan Kolonel itu. Nan tertulis di surat undangan bukan imbauan adat sebagai datuk, bukan gala pusaku nambah bantekan kabau, tapi namo ketek beliau. Kebetulan ada seorang penghulu tahu jo adat nan singguang gadang sesudah menerima surat undangan. Beliau ingin mana hadir. Bukan tertarik jo acaranya, tapi untuk melabrak pengurus nan tak tahu jo ampe. Baru saja acara dibuka, beliau menunjuk minta wakatu nak mengecek agak sepatah ingin menyampaikan unek-unek. Dengan semangat menggebu-gebu meledaklah emosi nan tak pandang menyasak dado dari kepatang. Tapi alun selesai Datuk Angkatan 45 wak ke pidato, jantung beliau mendadak amfal. Plak, langsung jatuh. Sebelum dokter tiba, beliau lapai. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka di tahun 90 itu adalah simbol dari satu pekerjaan yang tidak ditangani oleh ahlinya. Organisasi adat mempakatokan adat dan diundang-undang pemangku adat, tapi caranya tidak beradat. Kesimpulannya wangku-wangku sanak pandangan semua sekali. Melihat kepada perannya sebagai pemimpin, pucuk bule urek nan tunggang di masyarakat, seyogianya lah penghulu itu dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk kelengkapan ilmu nan memadai. Andaknya menguasai saluk-baluk adat, paham serta mengamalkan dasar-dasar agama dan tidak terlalu buta dengan ilmu pengetahuan umum. Untuk menjadi seorang penghulu, memang tidak dituntut figur nan serba tahu ahli di berbagai bidang, tidak. Umpama dalam adat, ndak perlu apa tambu alam Minangkabau, ndak penting bana pidato sambil menyambah, ndak harus mengecek dalam setiap rape. Tapi pokok-pokok adat nan karakteristik orang awak mutlak wajib dikuasai. Baik itu pun di bidang agama. Antara adat jo agama lah terjadi satu persenyawaan kental. Indaklah benamu adat kalau menyimpang dari agama. Namun tidak selamanya hukum-hukum adat itu sama dan sebangun je hukum syarak. Ado nan tak samo tapi tidak balawan, dan masih ada hal-hal nan mesti diluruskan unjuannya sehingga kita batu-batu konsekuen dengan doktrin adat pasani syarak pasani kitabullah. Dan nan lebih paralu dari segala nan paralu adalah pengamalan dari apa yang kita yakini.
Dibaca bana si muncak mati tarambau kaladang membawa ladiang luku lapau keduanya. Adat jisarat Minangkabau ba umpamu awo je tabiang sanda keduanya. Tapi pengulu ndak sembayang. Di sikolah tagajainyo saluat nama pakai. Baitu pun tentang ilmu umum. Niniak mama itu ndak mesti orang sarjana, orang betitel. Kok dapat itu narancak. Indak harus bagala SH karena pengadilan adat pada pokoknya memakai azas kekeluargaan, kebijaksanaan nan penuh tenggang raso basiang date tumbuh barago date rupo. Hakikat keadilan versi Minangkabau ndak pas samo jo jiwa KUHP. Rumusnya bukan menimbang samo bare maumpuak samo gadang, tapi memakai alua jo patui talatak suatu di tampeknya. Pun ndak perlu ilmu manajemen karena adat itu sendiri bukan sebuah perusahaan. Memimpin masyarakat Minang, tidak usah memakai teori-teori pemerintahan. Kok kunun pulau menerapkan gaya orang luar, tidak perlu. Malah akan mendatangkan kontradiksi. Nan dibutuhkan adalah kebijaksanaan yang bersifat komunikatif antara nan dipimpin dan memimpin. Kayu kabajak sadionyo kironyo lantiak landayame. Kaninek mamak sadionyo kironyo cadiak pandayame. Talampau cadiak pandai ame, tidak perlu di Minangkabau. Nan diperlukan hanyalah orang yang sadang elok cadiak. Orang yang mampu berbuat pandai-pandai dalam bertindak, imai-imai dalam berundiang. Cukup itu saja. Itu cik itu. Masalah yang kedua penyebab meluncurnya wibawa penghulu masuk ini ialah sulitnya memilih calon datuk non potensial berkualitas. Kini zaman lah berubah. Dulu karamopun jobiola kinilah TV parabola. Di London noto tarambau awak risiko nan tagagau pakiaknya sampai ke meninjau. Bertinju tison di Amerika orang menonton dari muka. Sebab antara Kurai jo Korea, antara Singapura jo Sungai Pua, antara Malaku jo Malala, apalagi antara Cengkareng jo Cengkareng, Surabaya jo Sarobaya, Kalideres jo Sungai Darek. Lahumpamu hendak bajara angku-angku raso dibalik-balik dindiang. Begitu canggihnya penemuan teknologi, sehingga bumi Allah lah tinggal sagadang 50. Parabola jo TV warna labas serak sampai ke bukit-bukit ditonton bebas tanpa filter dek masyarakat umum. Bayangkan, kalau biskop lah masuk rumah, badiskotik di dalam kamar, tidak ada istilah 17 tahun ke atas, sadonya boleh menonton. Nan tuo nan mudo samo sajo kunon pulo nan gadis tangguang. Mi tuo bagandiang demi nantu mamak rumah orang Sumando ipa bisa ndak masalah. Tentu saja seluruh dampak positif dan negatifnya lah merubah gaya hidup orang awak. Nan terkenal dengan ungkapan Ulando bebenteng basi Minangkabau bebenteng adat. Kojolah kojo. Bateh-bateh pergaulan, pandangan hidup dan norma nan membantu kaidah sosial di masyarakat Minang klasik. Sadonya bagi serlatak tanpa taraso. Seirama dengan itu pula. Timbul benturan-benturan nilai nan menggetarkan sandi-sandi adat untuk kemudian mahampeh di berbagai sektor kehidupan. Apakah itu kehidupan di bidang ekonomi, kehidupan di bidang pendidikan, di bidang kamtimas, hubungan muda-mudi, pergaulan remaja, dan bidang-bidang kehidupan lain. Nan kasadonya itu akan bermuara pada keruntuhan nilai-nilai moral nan disiko dikatakan budi. Orang Jawa mengatakan tata krama. Untuk itu, parabola ndak perlu dilarang. Turis mancanegara ndak usah diambil. Sebab di samping manfaatnya memang ada usaha itu bak mampang kalau do di tapak tangan Jawa awak di guluangnya. Nan penting kita berbuat sesuatu dalam mengantisipasi dampak negatif nan ditimbulkannya. Dek sebab karena itu, tentu saja diharapkan kebijakan-kebijakan tokoh formal di masyarakat, Pak Kades dengan perangkat desanya. Dan Niniak Mamak sebagai tokoh non formal nan saiknya tentu saja balain jo Pak Kades ataupun Pak Kadus. Nah, guna membandakan ayabah nan datang menghondoh itu, tentu saja dibutuhkan para penghulu nan berkualitas, nan merakyat nan suaranya lantang menjawab tantangan zaman. Mencari orang nan memenuhi kriteria umum untuk posisi itu tidaklah sulit. Tapi memilih nan memenuhi syarat mungkin jepatui, itu nama jadi masalah kita dimasuk ini. Basua orang nan mungkin karena giliran tibodinya karambia tumbuh di matu. Tapi ndak patut dia agak bingung tali gitarnya kan dua salai. Lain nan sehat agak coga, pendidikannya sekolah rendah hendak taki tamai SD. Naninya yole cadiak, tapi cadiaknya cadiak buruak menjajok di dalam kampung. Nan neten rasu kapade, sayang seketek mantiak bana pantang melihat nan celak pajudi peminum pulau.
Sesudah ditukik-tukik pandangan nampia di layang-layang caduak kenan Jawa lain nampak orang nan patui nan berhak pun rela melapehkan. Patui Allah mungkin tabau tampan nado potongan lai tamatan SMA Muhammadiyah pitih banyak agama taat. Tapi ada tapinya. Kurang selesai sabalangu inyo tinggal di rantau orang. Bamaso mangko kepulang bemusim menjajak kampung. Percuma. Di awak gunungnya tampik bayu coba tidur bakih mengadu elok buruak. Main sore makan wakatu interlokal maha pokoknya makan hati juga menjadi. Oh lai beliau tinggal di Sumbar jadi pegawai pemerintah. Ndak dapat pulang tiap minggu doh. Di jalang sari besu. Ado bana liau di kantua mencari awak orang kampung. Satpam banyak paresonyo ansip mambek pintu masuk sekretaris manggil yang saja. Akhirnya sesudah diangin dikisai-kisai diindang ditampi-tampi dadak tabang atah mengisiah tinggal nantarik di kamehi. Diangke sajonan pendi rumah. Lah dape mengkunya bedo besu labiah kematian. Minyak abis samba tak lama pitih lindang utang tak lansai. Satu dilema angku-angku sanak pendangal. Tamakan buah si melakamu kian nantah kemari bedo. Sulit mencari orang nan memenuhi syarat mungkin cepatwi. Akhirnya tapaso memadokan apunan ado. Biarlah kok kurang-kurang seketek keba ajo. Maka diambiaklah nan mungkin saja. Dipertahankan giliran karena gadang balega cadia basalin. Kok jatah hendak diambil antah bilo sampai kiawat. Tapi yonan tadi. Sakalat ambiak kasalendang pendukung anak turun mandi. Jo adat inyo mengapalang jo sarak jauh sekali. Ndak tantuan angka dikakok. Ba ayam dianjak malam. Kamanga koden. Upah tajawek kau pincang angku-angku cincin sudah jari takuduang. Dia tu, dia inyo memang kurang siap. Ndak dibekali dengan ilmu nan memadai. Padahal masalah problema kini ndak lai pagang jogadai nan lapeh jos tempel jempol jari. Tapi lah turun nayak kantu urusan orang bedasi soal sertifikat unitaris. Kemanakanlah cadek-cadek awak SMP pun tak merasai. Sehingga terjadilah apa yang dikatakan Mbak Mapi basi jebilah matu piru hikeknya loyang. Akibatnya timbul minder, randah diri hilang wibawa, indak kreatif kurang tanggap. Di toko mengko babunyi jadi pengulu katok-katua. Gilo maiku apa dapat orang laki lah pengulu dan ditanjuang si pongang saja nan tadanga. Andak citu dah. Soal mungkin jo mungkin no problem. Nam paralu patuiknya. Kini sarjana nam paralu kayonyo nang dipandang. Biarlah nak jadi rantau ke adawak. Sebab sekarang kita harus berpikir realistis. Kita butuh datuk yang punya skill, punya mobil. Rancak. Malah kita bangga banyak pegawai jadi datuk, pejabat jadi pengulu. Adonan dosen pengacara nan abri orang berpangkat, bos nan hebat konglomerat. Malah adonan dari eselon atas toko nasional. Sa-Indonesia orang mangguk ke beliau. Tapi sami mamun saruman samo nan bak pawah gantian bacang sungguh baraliah sinan juo. Iyo lah dapet nan di hati, tak dapet bahkan dak hati. Awak kanyang juarok saja, bangga mencaliak dari jauh. Disapunyo keindak juo kunon kesinggah menandangnya. Kadang-kadang berberanikan diri menemui beliau ke kantu atau ke rumah, mengadukan perasaan sepadan dianjak orang. Maka berdatang sambahlah si kemanakan. Sambil melo ila tak duduk menggamak-gamak tapak tangan tadanga suara sandek-sandek. Macam kok kemangku. Lebih dulu ambo minta maaf. Kok kato indak tersusun talonsong ambo mengecek. Sebab apa? Sebab ya maklumlah akak balun pendapat kurang pengalaman jauh sekali. Adapun kedatangan ambo kemari, ayo to the point aja, jangan bertele-tele. Tagago si kamanakan. Ibu banati di dalam alun sampai kecek terbuka pakatan malah nembulia. Awak datang pe mengadu dikatakannya tele. Sebab tele bahasa awak samo jobloon cara Betawi atau goblok bahasa Jawa. Terjadi miscommunication. Timbul salah kaprah nan membuat jarak kejiwaan antara nama mimpin dan dipimpin. Satu kondisi nan tak mungkin berkembangnya kepemimpinan yang leadership. Maka lunggalah kedudukan penghulu intelek di mata anak buah awam. Nan baklah dia lunggah pemaci. Tajam tak bisa dipakuakan runci yang tak dapat dicucuakan. Tadanga kacikak di palanta. Beliau iyolah penghulu, tapi lapang hulu. Nah, itulah problema masyarakat adat kita termasuk kini yang kongku. Sulit mencari orang nan tape nan memenuhi kriteria mungkin seratus patui. Lainan patui indak mungkin dapat nan mungkin patui kurang. Dia indak kama kapai diambil saja salah cie asal jarundo tak bauni.
Apa yang dapat kita harapkan dari kondisi semacam itu? Lah dua masalah dan kita singkok. Kini masuk ke masalah nan ketiga, yaitu moralitas nan rendah menjatuhkan citra nenek mama. Pemerintah kita lah mencanangkan program untuk terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa. Dari pribadi nan barasia pikiran, barasia kato, barasia perbuatan akan timbul wibawa dan karisma. Tipe pemimpin macam itulah yang diharapkan dalam manta umat kepada tujuan luhur masyarakat yang adil dan makmur di bawah ampunan Allah. Baik itu program organisasi negara dalam skala makro, apalagi organisasi adat dan memang landasan bapijaknya adalah moralitas. Sedangkan moral itu sifatnya sangat sensitif dan di Minangkabau tidak dapat dirumuskan dalam kalimat, sebab ini bukan untuk dikatakan, tapi untuk dirasakan. Sedemikian komplit dan kompleksnya masalah moral kok. Seakan-akan ini menduduki ranking teratas dari urutan kemanusiaan manusia Minang. Memang siapapun tahu bahwa cadiak paguno kabatanyo kayo paralu kabatenggang bagak tapakai ke mengadu. Tapi baalah hebat santiang murang kalau budi kasar parangai kasik sebelah mata takkan dipandang. Ko idui indak babudi mematuhi bana cadiaknya orang malengah. Melimbak kekayaannya orang tak acuh, ko api disambuakannya orang mainda ke mengawak. Makonyo banyak pepatah jo patiti, banyaklah pantun jo ibarat mamang jo bidaran ungkapan kata bakieh dan menuntun orang Minang jadi manusia bersih. Nah, untuk menjadi raja di negari orang pendeka, tentulah orang nan tinggi ilmu sileknya. Orang nan pantas jadi pangulu, pangka jahulu orang baradat, pastilah nan babudi luhur, mempunyai akhlakul karimah, moral dan etika. Memikik balam jo balam menjarik puyah jo puyah baik itu bunyi falsafahnya. Tapi yang kuangkurun sana pendengar. Dek kuaitnya gampo mahoya, gaganya sampai kapitalo, rupanya bukan saja pucuk karambia na maliwak rumput di gurun satu bagoyang. Aji mumpung gadang sedang di tangan, kesempatan sedang terbuka, itulah gejala nama wabah di ujung abad ke-20 ko. Maka penyakit penyalahgunaan jabatan, kolusi intimidasi untuk kepentingan pribadi, manular juo ke nenek mama walau secara kecil-kecilan sesuai wewenang kuasanya. Berapa banyak kita dengar keluhan kemanakan dek kebijaksanaan pengulunya na menyimpang, bakato dareh di pusaku memancang tanah hulayat pintu jual di Palapang Pasak Gadai di Palungga. Sebab dari transaksi jual bali pagang jo gadai, beliau mendapat uang adat komisi caro kini. Itu nan sifatnya perorangan. Aduh nenek mama di satu negari nan sampai hati maobral gala penghulu kepada orang dari daerah lain yang tak berhak dengan imbalan macam-macam. Masya Allah. Ada puluh beberapa orang penghulu nan melekalisir batagak datuk di perantauan. Entah di mana letak supadan ke mana simpang sapiahnya nan jalih beliau konglomerat. Pernah di tahun 70-an angkongku, gala datuk Merawa Gadang dianugerahkan kepada seorang pejabat tinggi Putra Sunda. Walau beliau sadar bana bahwa gala datuk di Minangkabau tidak sama je datuk di Malaysia doh. Atau gala bangsawan negara lain yang bisa dihadiahkan. Atau gala keserjanaan yang disabui honoris causa. Mungkin saja motivasinya bukan material. Tapi apapun alasannya itulah menciutkan simpati masyarakat ke orang adat. Bukan kita sampili juga lah kehormatan. Bukan tidak pandai maharagui jaso. Tapi tidak ada sudah sipasinya gala datuk dia-giagiah. Sentot Ali Basha, komandan resimen di Penigoro yang pernah membantu rakyat Minangkabau melawan Ulando, ndak dia gala datua doh. Kurang apa jasu Ajeku Salim mengharumkan nama Minangkabau? Apa kurang gadang marawan yang dikibarkan Pak Hatta, Pak Yamin atau Stan Syahrir? Seorang pun ndak ada beliau yang dianugerahi gala datua. Angkangku sana pendengar. Kedudukan penghulu itu antara lain disimbolkan dalam ungkapan nan pai tampek batanyo pulang bakeh beberito. Dalam konteks itu, hubungan antar penghulu dan anak buah bukanlah hubungan tugas, hubungan kerja dan harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Pengertian batanyo sebelum pai, indak samu doh jo menghadap mohon petunjuk dan lazim dilakukan bawahan ke atasan. Dan babarito sesudah pulang balain jo laporan dari prajurit ke komandan. Tapi inyo lebih merupakan basa-basi sebagai perwujudan rasa hormat oleh rakyat ke pemimpinnya. Baik itu hormatnya. Sehingga setiap kegiatannya harus sepengetahuan penghulu dan dijagonya bana martabat beliau jangan sampai tanoda de ulah laku parangainya.
Itulah cara anak kemanakan mahamba gadang manjuang tinggi. Sehingga gadangnya terpeliaro dalam kaum, basahnya terjaga dalam suku, tuahnya berkibar di negari. Untuk itu, inyo akan membela mati-matian kalau mamaknya dilecehkan orang. Jangankan mahino membari malu, mencaciknya merendahkan, di pawaang sabit namu saja punyo tak rela walau dari mak ketumbuhnya. Nah, supaya terjadi keselarasan, andaknya hal serupa itu diimbangi dek sang pengulu dengan sikap mental dan moralis. Alangkah kecewanya kemanakan kalau bijo tinaman sagan tumbuh. Lah di siang dilambuak-lambuak di pagar lalu dijunjungkan gagang memanjek batu ju. Lah nyatu martabat malin katu hakikat kok manti katu penghubung gubalang katu mendarih pengulu katu menyelasai. Tapi beliau mahariak jua basen siang langan tengah balai. Turun pangkeknya 3 tingkek sipai dubalang nama pakai. Sayang mana. Koknya datuak satu bagurau indaklah salah. Sebab saluang jedendang adalah seni, budaya tradisi Minangkabau yang mesti dilestarikan. Apalagi sipaiknya memperhalui masa budi. Namun harapan kami, mohon niat menjaga jarak di lapiak gurau kalau namudo banyak kandak. Dek pengaruh dangdut lagu kini saluang laku muah satu latah, pantunyo barek kekida judulnya antantah. Tadangang ku minta lagu bernamu rok baremot basorak orang sebalik ke milagata dan miangnya. Usah kembayaklah. Kumuah pakaian nantakana baju namiliak punya kami yang ku menompang memakainya. Walaupun paruah laba karek sayok jo kuku laba pontong indak salah ku meri nampak. Di paunan di paburuan di lapiak meja domino di tanah lapang olahraga. Nan pinta je pinto kami. Uku aja jangko janta lampau cupak jo gantang jembalanjuang. Di mana letak watehnya angku nam paham tentang itu. Kalau ia merandam kulit lapuaknya sampai ke pengubah binaso tarikh nan di dalam. Kok bulan tu bana apa penyakit ke mano bintang minta tawa bayi laurato di nang kalam. Angku nu sanak pendengar. Iku faktor keampe atau terakhir nan menyebabkan menyusuinya tuah nenek mamak di negari. Dalam menerima budaya luar, orang Minang tidak bersikap tutup pintu. Dari manapun datangnya silahkan masuk. Tapi nyo selektif dalam memilih dan memilah nama yang cocok untuk dipakai. Adonan ditransfer diterima bulat-bulat sebagaimana aslinya. Adonan ditolak sebab merusak tatanan adat dan banyak yang diterima sesudah dimodifikasi sesuai dengan selera Minangkabau. Dari dulu sampai kini orang awak senantiasa memperkaya khasanah budaya dengan memasuk dari barat maupun timur untuk kemudian diklaim sebagai milik Minangkabau. Mari kita cari beberapa bukti di bidang mode pakaian termasuk yang diabadikan sebagai pakaian adat. Bahan saluak mesti dari batik. Sedangkan batik adalah khusus hasil kerajinan orang Jawa. Tapi orang awak tidak memakai belangkon doh. Hanya membuat bantuak sesuai dengan falsafah Minangkabau. Sehingga bantuak tadi menjadikan saluak timbul yang dipakai sebagian minyak mamak kini. Baitupun Sarawanya yang disebut Sarawak Gadang Guntiang Aceh asalnya pasti dari Aceh. Sesudah disesuaikan banamulah inyo Sarawak Guntiang Aceh bukan Sarawak Aceh. Nan dibungkasi guntiang di siko artinya mode asal nan hasilnya balain dengan pakaian asli orang Aceh. Demikian juga halnya dengan baju guntiang Cino mengambil motif dari Tiongkok. Bugih Makassar pakaian orang Sulawesi tapi ditanun di Silungkang. Sarawak batik bahannya dari Jawa, kupiah dari Pakistan, palekat dari Yaman. Soal salempang kain sandang antah siapa nama niru. Sebab raja-raja Turki memakainya dan ditepenuli namanya ulos. Kok ada nama tanya? Apakah mode asli ndak ada di Minangkabau? Ada, siapa mengecekkan indak? Orang Minang saisuak memakai segala hitam. Babaju kuruang balasariak Sarawak pansi gadang kaki tekanak deta segitigo. Baik itu catatan Ibnu Batutah, pengembara bangsa Arab yang pernah melawat ke Minangkabau pada abad ke-10 Masehi. Apa salahnya meniru kalau memang rancak, pantas dan indak merusak barang nalamu. Nah, kita cari di bidang kesenian umpamanya. Alat-alat musik seperti rabab adalah gabungan antara gambus dari Timur Tengah dengan biola dari Spanyol. Kucapi hasil adaptasi dari gitar, sedangkan rabana dari Arab, tambua dari India, tasanyo asli Pariaman. Baiklah keterbukaan Minangkabau menyerap sesuatu yang datang dari luar. Diadaptasi, diolah, disesuaikan dengan prinsip memperkaya diri, namun tetap konsisten saratu memeliara keutuhan apunan ado. Lain halnya dengan budaya lahiriah nan kita sebutkan di atas tadi.
Tarado ajaran-ajaran yang bersifat moral spiritual, urang awak ekstra hati-hati. Apa lain yang mengancam eksistensi pola pikir yang sudah baku. Kita tidak membutuhkan teori-teori dan falsafah kehidupan orang lain, karena kita telah mempunyai landasan yang kokoh dan mapan tahan uji. Kecuali dengan kehadiran Islam yang memang sifatnya penyempurna dari susunan manusia yang tidak sempurna. Kita lihatkan satu contoh, bagaimana wujud budaya Minangkabau itu mempertahankan diri. Adalah sangat mencangangkan para budayawan melihat kenyataan bahwa sistem matrilineal mampu bertahan sampai abad kini, padahal dunia peradaban pada umumnya lah menganut kekerabatan patrilineal. Apa sebab? Karena matrilineal itu atau babanso kepada ibu merupakan urek tunggang budaya Minangkabau. Tampik batumpunya batang serta cabang-cabang budaya itu sendiri secara keseluruhan. Nagari sebagai tanah bakai tumbuh dihabiskan ninyo tak tagamang. Sebab ko indak di ladang iku di para etan inyo bisa hidup. Disuri pematang subur juga. Tapi kalau urek nalah taboke tamat rakyat Minangkabau balipe adat jelimbago. Baik itu kokohnya tonggak-tonggak demokrasi yang membentengi budaya Minang sehingga keangkuhan kolonialisme dari Eropa dan feodalisme dari Subarang tidak pernah mampu mendobraknya. Pandangan persamaan hak, kebebasan bicara dan mengeluarkan pendapat, hikmah musyawarah dan lain-lain jaminan hak asasi manusia lah tahun jam dalam di pribadi-pribadi orang Minang. Kesadaran bahwa antara pemimpin dan rakyat hanyalah dibatasi status dan bukan kekuasaan lah membantu gaya hidup sebagai manusia merdeka, tapi terpimpin dan terarah menurut polanya sendiri. Dalam perjalanan sejarah, beberapa kali datang kekuatan dan bersifat memaksa untuk meninggalkan prinsip-prinsip itu. Tapi dengan daya fleksibilitas nan tinggi, inyo diganggam sementara namun indak dipaci are. Itu nan dikatakan anggak geliang namuh dalam nan dua tengah tiga. Biar rumah dihoyak gampo nan tunggak di sandiju, silahkan roda nak baputa sumbu di tengah tak beranjak. Akan tetapi yang kuang kurun sana, kini ada gejala bahkan dirasukan kehadirannya. Bahwa disadari atau indak, sebagian tungane rumah gadang lah menggeser-geser tapak rumah dari sandinya. Pernah terlontar dari mulut seorang pengulu berpengaruh bahwa persenyawaan adat juga agama yang tertuang dalam doktrin adat basani syarak basani kitabullah dikembalikan kepada konsep lama di masa Islam alun mencakam, yaitu adat basani alua syarak basani kitabullah. Patut bana kita khawatirkan kalau itu merupakan usaha untuk membuat jarak antara adat dan Islam dan lah menyatu bak satunya kuku jodagi yang sarasi bahaya dengan ikan. Selain dan daripada itu, dirasukan pula hembusan angin reformasi di sekitar demokrasi ala Minang. Memang orang awakku terkenal kritis, tapi kadang-kadang kritikannya ngawur dan liar tanpa kendali. Ada kalanya via cemooh dan merusak atau sidang palanta soal mauta. Begitu juga dirapek-rapek di Balerong. Saking demokratisnya, jalannya sidang baliku-liku batele-tele. Sadonyo ingin nak mengecek, lampia bule ado sajo nak mempasagi lah makin rimbun datang menutuh maratehi. Sehingga acara sepanjang paso-paso rapeknya sepanjang tali kaya. Melihat kepada kondisi yang tidak sehat itu, timbul ide dari para penghulu peradilan demokrat supaya dalam merumuskan berbagai masalah indak guna bahan palapiak balayo daun, indak perlu barapek musyawarah. Kita harus menciptakan kerja yang efisien dan efektif, tidak membuang waktu dan energi. Untuk itu kapling-kapling saja urusannya. Kira-kira itu buah pikirannya. Atau berdasar pengalaman di berbagai forum, apakah itu di forum organisasi, perusahaan dan kantor-kantor, yaitu sebelum dirapekkan setiap masalah dirumuskan dulu, disusun skenario dan matang. Baru beko setelah masa dilemparkan ke sidang musyawarah. Orang mangguak meja di toko rapek bubar laki dan hitam kenam putih. Direkayasa. Itulah yang sedang trendy masuk ini. Oke bos. Kami terima pembaruan gaya klasik orang awak dan kehilangan efisiensi. Dan lamban tidak sesuai jo susunan serba cepat dan praktis kini nangko. Lapuak-lapuak dikajangi usang-usang dibarui kok sama di siang. Tapi sayang tujuan elok menabang kayu mati jadi ndak elok. Karena akibat tabang tak bawah cangkeh bebungo di ondohnya durian labek di runtuhnya tinayo tanaman dan di bawah. Usahlah hendaknya prinsip-prinsip musyawarah na menjadi denyut kehidupan Minangkabau dikorbankan dek mengajar target capek sampai. Sebab nenek mama ndak boleh mendinding sampai ke langit mampang sampai ke muaro kata sepakat membatehi.
Apalah artinya dapat pinjai kalau kapak pengabuang ngalah hilang. Mungkin dek dari sononya lah tahu johak. Orang Minang itu memiliki rasa harga diri nan tinggi. Dan perampasan terhadap apa yang menjadi haknya itu ditafsirkan sebagai pelecehan. Ini tidak butuh penghormatan, cuma penghargaan.